selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Cantika Fajanela dan ini teman saya selaku narasumber yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Atal Naufal. dan ini adalah narasumber yang kedua. Perkenalkan, nama saya Anis Naini. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang penting banget dalam dunia bisnis, yaitu tentang bagaimana perusahaan menangkap pemahaman pemasaran dan membangun hubungan dengan pelanggan. Oke, masuk ke segmen yang pertama yaitu sistem riset pemasaran. Jadi aku mau nanya ke Atala. Sebelum perusahaan jualan, pasti mereka harus tahu dong kondisi pasarnya gimana. Nah, sebenarnya apa sih riset pemasaran itu? Nah, kalau menurut saya, riset pemasaran itu adalah proses yang mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengambil keputusan pemasaran tuh. Dan menurut Kotler juga, riset pemasaran membantu perusahaan mengidentifikasi peluang, mengurangi resiko, memahami kebutuhan konsumen. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, jadi kayak lihat pasarnya itu gimana gitu ya. Iya. Pasar dan yang berarti itu juga nggak asal tebak gitu ya. Nah, betul sekali tuh. Jadi kalau kita tebak-menebak itu susah. Nah, di situ juga karena ada prosesnya, mengidentifikasi masalahnya, membuat rencana riset, mengumpulkan data dulu, ya. Dan di sana juga kita menganalisisnya dulu, menyajikan hasil. Nah, di situ juga dilakukan secara sistematis. Harus berurutan. Iya. Jadi kayak, ini apa masalahnya? Terus baru kita ada rundingan, Simpulin, ya, iya. simpulin jadi satu Di gitu. sana juga nggak ada yang tebak-menebak. Iya, Soalnya di benar. sini bisnis. Iya, betul. Ini bisnis ya. Masuk ke segmen yang kedua yaitu mengukur produktivitas pemasaran. Jadi aku mau nanya sama Aat, kalau perusahaan sudah melakukan pemasaran, gimana cara tahu itu berhasil atau enggaknya? Nah, ini penting banget untuk sebuah perusahaan. Jadi, kita tuh harus mengukur produktivitas pemasaran, kayak seperti market share, terus biaya mendapatkan pelanggan baru, tingkat retensi pelanggannya yang rendah atau tinggi, seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi promosi besar-besaran itu belum tentu efektif ya? Iya, kalau promosi besar itu kayak signifikan. Iya. sorry. Kayak kadang turun, kadang naik gitu, kayak seperti tren yang ada gitu loh. Jadi dia ngikutin tren. Iya. Oke. Jadi kita masuk segmen yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Ini sering banget juga muncul di ujian, kayak beberapa ujian, jadi ini penting banget. Jadi kalau seperti peramalan itu, permintaan itu diprediksi untuk beberapa banyak produk yang bisa dibeli itu konsumen di masa depan. Seperti metodenya itu kita bisa melihat dari pendata, kita data dulu penjualan sebelumnya supaya beli orang tuh. Soalnya kita nggak boleh asal gitu. Sekarang kita mencari trennya dulu nih. Sekarang apa nih, jual di mana? Iya. Apalagi sekarang kan Gen Z masih di zaman digital kan. Iya benar. Jadi dia enak kalau mau nyari apa-apa, Iya. tren ini nih, tinggal check out aja kan Shopee, kalau nggak yang TikTok. Lazada, TikTok gitu. Iya. Seperti itu kurang lebihnya. Sekarang masuk ke segmen 4 yaitu lingkungan makro. Selain faktor internal, apalagi sih yang mempengaruhi pemasaran? Jadi lingkungan makro ini faktor di luar yang nggak bisa dikontrol, kayak perusahaan ini ngerti demografi, kayak usia, jumlah penduduknya berapa, daya belinya gimana. Jadi kalau usia itu misalkan trennya ada yang kita cocok nih pakai ini umur 19 tahun. Jadi kan yang di bawah 19 tahun itu Nggak nggak cocok. Iya. Karena belum usianya. Iya, belum usianya gitu. Kayak kalau jumlah penduduk kan kayak di situ rame nih, kayak bolehlah kita promosi ke sana gitu. Iya, betul. Sekarang masuk ke segmen yang 5 yaitu nilai dan kepuasan pelanggan. Jadi ini juga bagian yang menurut aku paling penting ya, yaitu pelanggan. Oh. Jadi kalau kita balik lagi tadi yang kayak segmen pertama tadi, kita menurut Kotler tuh. Jadi nilai pelanggan itu sisi antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan tuh. Dan kalau pelanggan merasa manfaatnya lebih besar dari harganya yang dibayar tuh, mereka akan puas. Jadi ya enak di sana. Puasan itu terjadi ketika kinerja produk memenuhi kita atau memenuhi pelanggan atau melebihi harapan tuh. Jadi ya kalau menurut kita mah
sebagai pengusaha atau yang orang pemasaran tuh, mereka mencari kepuasan untuk pelanggan. Jadi mereka kalau udah puas pasti mereka balik lagi menarik pelanggan. Jadi kalau puas jadi udah pasti mereka balik lagi. Iya, Apalagi apalagi teman-temannya ya. barangnya bagus, sudah murah, mereka balik Makanan lagi. enak. Iya. Ya itu mah. Sekarang masuk ke step ke-6, yaitu loyalitas dan customer lifetime value. Jadi perusahaan itu gak cuma cari pembeli satu barang, jadi kayak gimana ya, perusahaan itu nggak mungkin kan cuman Jual kamu satu doang barang. yang beli, Iya. terus aku doang yang beli gitu kan nggak mungkin. Jadi dia juga nggak mungkin jual satu barang, kayak misalkan Cuma baju doang. gitu. iya, nah baju itu kan kayak banyak variasi ya, Iya. kayak ada blus atau Warnanya juga jas, banyak. warnanya juga banyak, terus kayak Kaos. iya kaos, celana gitu. Jadi dia tuh bukan kayak celana satu dijual, produk itu kayak banyak gitu, ada celana panjang, ada celana pendek gitu. Sekarang masuk ke segmen yang ke-7, yaitu database dan CRM. Sekarang kan semuanya serba digital. Peran database itu gimana? Kalau menurut saya database tuh sangat penting ya. Kayak digital tuh kan sekarang nggak mungkin nggak ada yang pakai HP kan. Semuanya Iya. online. Nah, semuanya tuh Beli baju juga online. ya kayak ih mager loh kesana. Iya, ih mager loh kesini. Oh iya, lewat Shopee aja tinggal cari. Klik-klik Terus kita selesai. nemu. Kayak yang penting kita tuh tahu kayak harganya segini. Kalau emang harganya tuh murah, kita jangan berekspektasi untuk barang ini Kualitasnya juga bagus. Iya, kayak kalau misalkan harganya juga lumayan, pastiin kalau kualitas itu bagus. Jadi kita- ada harga, ada kualitas. Iya, betul gitu. Tadi zaman sekarang juga kan seperti kita udah tahu semua tuh, dari anak kecil umur 5 tahun pun udah megang HP tuh. Iya, Dari betul. anak kecil sampai dewasa sampai udah kakek-kakek yang udah berumuran tuh. Iya, Mereka bener-bener. udah menyepupi tren sekarang yang di zaman digital. Bahkan sahur pun buka puasa GoFood Iya. ya. Mainnya HP, Sampai mainnya rumah. HP langsung Iya. ring 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 gitu. Udah enak sekarang zamannya. Ada juga kan kayak anak kecil tuh sekarang ada sih yang di TikTok itu anak kecil kecek-kecek barang yang katanya Iya, cuma iya. chat, Iya, terus di Banyak terus banyak dia terus sama ibunya Iya, kayak iya. tuh kan anak umur segitu aja Udah tahu HP udah gitu loh ngerti. guys. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin orang dewasa itu nggak bisa main Iya, HP ya. apalagi gaptek tuh kurang Iya, banget itu sekarang kayaknya nggak ada ya. Udah gaptek kurang banget sih. Nggak bisa ya. Jadi sekian ya pembahasan kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu bukan sekadar jualan, tapi juga proses strategis yang dimulai dari riset, pengukuran, peramalan, memahami lingkungan, sampai membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Intinya, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan nilai dan menjaga kepuasan pelanggan. Terima kasih sudah mendengar podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah guys.